Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi teman-teman di Maskur Channel. Dan sesi ini seperti biasa ya, kita akan melakukan podcast dengan seorang narasumber. Yang narasumber ini adalah teman saya ya, yang ternyata teman saya ini mempunyai banyak cerita, terutama tentang pendakian ini. Nah, mungkin Sobat Maskur Channel, bahkan saya pun belum pernah ada narasumber yang akan membagikan ceritanya waktu mendaki gunung. Nah, ini pasti seru kalau untuk cerita pendaki ini. Nah, mungkin sebelum kita ke inti utama ceritanya seperti apa, mungkin bisa diperkenalkan dulu ke Sobat Maskur Channel. Halo, assalamualaikum Sobat Maskur Channel. Perkenalkan, nama saya Dio Devan Revi Nugroho, asal dari Temanggung. Asal dari Temanggung. Iya. Dan biasa kita memanggilnya Dio ya. Iya, Dio. Nah, Mas Dio ini kita sudah beberapa kali ketemu ya, Mas Dio ya. Dan ternyata belum lama ini saya iseng-iseng kita ngobrol ya. Ngobrol, ternyata Mas Dio ini punya cerita waktu mendaki gitu. Nah, mungkin sebelumnya ini Mas Dio yang saya pengen tahu, mendaki itu udah dari tahun berapa? Pertamanya dulu. Pertama itu awal-awal kan karena penasaran Mas. Penasaran kayak sensasi mendaki gunung itu kayak apa ya? itu. Dari sekitar tahun 2016-an Mas itu awal. 2016 itu pertama atau awalan mulai mendaki ya? Awalan mendaki. Itu di Gunung Sindoro. Di Gunung Sindoro itu pertama kali? Pertama kali. Setelah Sindoro yang pernah Mas Dio daki itu mana aja Mas? Gunung Sumbing. Sumbing tahu. Terus Gunung Andong. Oh, Andong ya. Andong. Terus Gunung Merbabu. Merbabu juga pernah. Pernah mau ke Lawu cuman nggak jadi. Oh, kenapa Mas? Ya kondisinya belum memungkinkan Mas karena kondisi di gunungnya. Di gunungnya terus di perjalanan cuacanya belum memungkinkan. Ya. Waktu itu ya. Oh ya. Nah, Mas Dio ini akan membagikan ceritanya waktu mendaki gunung ya. Itu di gunung mana Mas yang menurut Mas Dio itu paling mistis ataupun pengalamannya Mas Dio yang mau dibagikan tuh waktu mendaki di gunung mana? Di Gunung Sumbing Mas. Di Gunung Sumbing. Oh. Itu awalnya gimana Mas ceritanya? Itu kan Sumbing kan ada beberapa macam base camp ya. Yang kalau mungkin orang-orang pada tahunnya itu kan di Garung Wonosobo. Nah, itu yang saya daki itu lebih tepatnya itu di base camp Lamuk Mas. Dia ikutnya Kecamatan Telogomulyo. Jadi ada desa namanya Legok Sari, nah itu ada dusun namanya Lamuk. Nah, itu ada base camp di situ. Nah, itu sebelahan sama dusun base camp Banaran sebelahnya. Nah, itu. Walau mungkin orang-orang di luar Temanggung atau di luar misalnya Jogja, Jawa Tengah itu mungkin paling sering kan di Garung Wonosobo. Nah, itu kebetulan saya sama teman-teman saya itu nyari sensasi lewat gunung yang base camp yang jarang didaki gitu. Mungkin hampir dikatakan jarang banget Mas. Pada pendaki itu lewat situ tuh jarang. Jarang. Kebanyakan malah yang di Manaran itu malah sebelah base camp sebelah itu terus di Garung Wonosobo. Itu memang karena pengen lewat situ atau mungkin pengen nyoba gitu Mas. Sensasi atau seperti apa kalau nggak lewat jalur umum gitu mungkin ya. Lebih tepatnya itu nyari sensasi juga. Nyari tantangan tersendiri gitu. Nah, itu jalur yang Mas Dio dan teman-teman daki itu kenapa nggak banyak pendaki itu lewat situ, kenapa Mas? Kalau dikatakan itu mungkin istilahnya jarang ya orang yang mengetahui itu. Yang pertama mungkin lebih orang-orang kan lebih tahunya kan yang tadi saya sampaikan Banaran sama Garung. Terus dari treknya pun juga mungkin mohon maaf kurang terawat Mas. Kan harusnya kalau jalurnya ya. Soalnya waktu di sana itu juga istilahnya kayak jalannya itu udah ketutup ilalang, udah semak belukar gitu. Tapi sebelumnya ya Mas, ini kan saya belum pernah daki ya. Kenapa jalurnya seperti itu? Apakah
mohon maaf ya, yang saya tahu apakah itu jalur resmi atau nggak resmi Mas itu? Kenapa kok bisa nggak terawat itu? Sebetulnya kalau di sana itu ada apa ya, kayak retribusi juga ada sih Mas. Cuman kalau dari khusus jalurnya entah dari pemerintah setempat pemerintah desa setempat enggak diurus ya mungkin ya, nggak diurus, diperbaiki ya. Terus mungkin jadi semi ilegal hitungannya Mas. Oh, jadi soalnya, itu semi ilegal. Ya? Soalnya waktu mendaki di sana kami juga membayar retribusi, terus dikasih karcis juga. Tapi jalurnya kok banyak semak-semak, enggak jalur yang seperti yang familiar tadi ya, Banaran atau mana itu ya? Banaran sama Garung itu. Kan biasanya kalau ada karcisnya tiket retribusi dan lain sebagainya kan biasanya jalurnya kan udah tertata, ya, misal semak-semaknya udah dirawat lah itu ya, jalannya. Nah itu waktu mendaki itu rata-rata semak-semaknya hilang-hilangnya banyak. Jadi jalannya tertutup gitu. Jadi waktu mau mendaki itu hitungannya harus apa ya, kalau orang Jawa itu babati itu ya Mas? Babati. Jadi bikin jalan sendiri ya? Jalan sendiri, babati suket. Ya. Gitu. Dan ini Mas, waktu mendaki itu Mas Dio dan teman-teman itu berapa orang Mas? Waktu itu? Waktu itu saya cerita ya Mas, awalan itu sekitar tahun 2018-an. Oh itu waktu mendaki itu di tahun sekitar 2017 atau enggak di 2018. Oh, ya. Itu sekitar 11 orang Mas. 11 orang? 11 orang. Itu cowok semua Mas? 9 cowok, 2 cewek. Oh ceweknya 2? Ceweknya 2. Oh ya. Nah itu gimana Mas ceritanya waktu mendaki itu? Ya itu kan awal mula kan kita ya teman ngobrol nih Mas. Teman terus ngajak teman-teman yang lain, yang satu misalnya yang pengen satu sehobi, ibaratnya satu hobi kok pengen nagih gunung dengan sensasi yang treknya mungkin tidak umum ya. Tidak umum. Nah itu ketemunya Lamu. Lamu. Nah, Lamu itu yang Lamu di desa Legokasari itu. Nah itu kita singkat cerita kita ngumpul di rumah teman saya namanya Adi itu sekitar jam 2. Kita udah prepare dan sebagainya. Jam 2. Jam 2 siang. Oh, siang. Mungkin kumpulnya di situ di rumahnya Mas Adi itu. Terus kita jalan dari rumahnya Mas Adi ke base camp itu ya sekitar jarak tempuh sekitar 15 menitan lah, 15 sampai 30 menitan. Enggak jauh Mas. Oh, enggak jauh ya. Berarti kira-kira sampai sana 2:30 ataupun jam 3 lah hitungannya gitu ya. Jam 2:30. Iya, 2:30 ya. Iya. Terus bayar retribusi langsung naik. Nah jadi waktu kita kan udah sampai di base camp. Ya. Base campnya itu kita ketemu sama Pak Arianto. Namanya Pak Arianto selaku penanggung jawab base camp setempat. Dia juga bilang kalau di sini Mas emang jarang dilewati. Jadi emang dia juga istilahnya juga udah menjelaskan kalau treknya kayak gini, udah dikasih mapnya juga. Tapi juga udah diwanti-wanti kalau ada apa-apa juga nanti kita juga tanggung jawab gitu. Terus juga diwanti-wanti pernah ada kejadian itu Pak Arianto sendiri. Dia kan pernah mendaki gunung lewat Lamu itu istilahnya sama teman-temannya. Nah waktu pendakian dia ketemu rusa. Biasanya kalau rusa itu kan indera penciuman, pendengaran kan sensitif ya Mas. Kalau ada manusia dia langsung lari toh. Nah itu waktu dideketin sama Pak Arianto malah nggak lari. Nah itu kan mikirnya Pak Arianto ya udah dideketin, diikutin jalannya, ketemu sama makam. Satu makam. Jadi Pak Arianto ini ketemu rusa, diikutin malah ketemu makam. Ketemu makam. Berarti di pendakian itu ada makamnya Mas? Nah dari ceritanya itu ketemu makam, terus kan dia buat tanda nih, buat tanda biar besok paginya. Itu kan dia ceritanya malam itu ketemu malamnya. Paginya dia malamnya nancepin kayak istilahnya bendera itu. Nah, dia balik lagi ke misalnya ke tenda sama teman-temannya. Nah, rencana paginya mau ditelusuri lagi. Mau balik lagi. Balik lagi ya. Ternyata waktu balik lagi telusuran jalan itu nggak ketemu. Tandanya itu apa? Makamnya itu nggak ketemu? Makamnya juga, tandanya juga nggak nemu. Wah. Gitu. Berarti malam-malam ngikutin rusa sampai ke makam, ditandain sama Pak Ariantonya. Besoknya itu mau kembali lagi itu nggak ada makam, nggak ada tandanya. Nah itu kita waktu di base camp ya itu udah diceritain. Udah diceritain sama Pak Arianto ya. Jadi
ya biar nggak kaget gitu kan. Ya, Ya, ya. namanya gunung kan ya gitulah kita ya. cara. Terus waktu pendakian kan kita habis asar Mas itu. Habis asar kita mendaki sebetulnya dari base camp sampai ke pos 1 itu bisa jarak tempuh 1 jam itu udah nyampe base camp pertama. Nah kebetulan kita kan ada 2 cewek nih Mas. Nah satunya namanya April, satunya namanya Meli. Nah kebetulan Meli itu sakit perut Mas. Entah saya nggak tahu, mungkin ya namanya perempuan, entah dia datang halangan kita nggak tahu, mungkin belum cuman bisa nggak bisa menganalisis, cuman Kak dia cuman perutnya sakit, ngeluh sakit. Nah tadi itu awalan. Terus kita gantian sih Mas, gantian. Yang namanya banyak cowok kan ngomong istilahnya, kalau ada pendaki cewek kan ya ngomong lah, diutamakan atau dilindungi gitu ya. Jadi kita jalannya juga nggak bisa cepet-cepet, kan juga bawa cewek juga yang ada yang sakit juga. Nah di perjalanan itu cuman di base camp ke pos 1 cuman itu sih halangannya yang pertama satu itu. Ya, mungkin dibilang manusiawi, masih manusiawi mungkin. Ya. Itu ditempuh 1 jam juga sampai pos 1 berarti jam 4. Sekitar 1 jaman itu. Oh ya. Setelah itu istirahat bentar di pos 1. Sebentar. Terus lanjut. Terus kita jalan-jalan, nyampe ke pos kedua itu belum ada cerita, mesti belum, masih aman lah ya, masih lancar. Nah, waktu di pos 2 ke pos 3 itu Meli lagi Mas. Yang tadi sakit perut dia tuh lihat 2 orang. Dia lihat 2 orang, kayak dia bilang sama temen saya ibaratnya, Mas itu kok yang di belakang ada orang pakai lampu dan sebagainya itu jam berapa Mas itu kira-kira? Ya kita kan di pos 1 kan istirahat dulu kan, habis maghrib kita kan break. Kita break dulu maghrib. Maghrib, habis maghrib kita langsung lanjut lagi Mas. Lanjut lagi ya sekitar jam 7, jam 8-an gitu. Berarti udah malam ya, udah gelap ya? Udah malam gelap. Nah itu. Nah kita kan jalannya kan pelan-pelan karena kondisi Mbak Melinya sakit itu kan, kita nggak bisa cepet-cepet. Nah itu sekitar jam 8, yaitu Meli lihat ya 2 orang lah. Nah, terus teman saya yang satunya itu ya buat istilahnya nenangin lah, istilahnya itu bukan siapa-siapa, mungkin orang desa, bahwa mungkin dia lagi berburu atau apa mungkin. Nah ya positifnya kayak gitu ya. Soalnya kita kan berpikirnya kalau di gunung itu harus berpikir positif terus Mas. Benar. Kalau kita kehilangan mungkin pikirannya kita udah jelek dan sebagainya kan nanti malah jadi tambah buruk juga kan kondisinya. Terus kita break di pos 2 itu, kita break. Nah kita jalan lagi Mas, kita pelan-pelan. Itu break lama sih Mas, itu di breaknya 1 jam lebih lah. Nah kita ke pos 2 sampai ke pos 3 itu malah malam banget Mas, kan pelan-pelan banget. Soalnya di pos kedua sama pos 3 itu teman saya juga sakit, namanya Eka yang cowok. Dia sakit perut, ngeluh sakit perut juga. Nah kita jalannya lebih lambat lagi, lebih pelan lagi ya. Nah kita sampai ke pos 3 ini. Nah, cerita yang mistis itu yang di pos 3 ini Mas. Di pos 3 ini? Pos 3. Itu ceritanya kan 4 orang, rombongan 4 orang itu, salah satunya Mas Adi sama Bagus. Itu dia naik dulu Mas. Naik dulu. Kan kita kan pelan-pelan nih rombongan kan. Rombongan yang misalnya 11 orang, nah yang 7 orang itu kan di bawah, di belakang. Nah yang 4 orang 4 ini duluan gitu. Dia inisiatif buat tenda. Mau buatin tenda dulu. Terus waktu kita kan pelan-pelan. Nah waktu sampai di pos 3 itu cuman jadi beberapa tenda dulu Mas. Jadi cuman dari 4 tenda cuman jadi 2 tenda. Itu buat tendanya di pos 3? Di pos 3. Nah itu soalnya di pos 3 itu istilahnya enak Mas, buat kayak masang tenda itu dia tanahnya datar. Nah
cerita mistisnya itu yang bagus itu yang dia waktu masang tenda tadi yang pertama itu, waktu dia masang tenda sama Adi, nah dia itu melihat sosok bayangan putih Mas, terbang gitu loh. Bayangan putih terbang. Bayangan putih dari pohon terus pindah ke pohon gitu. Nah, waktu saya ke sana kan saya nyamperin sih bantu tenda. Bantu tenda. Nah, waktu saya bantu buat tenda, itu kok dengar kayak suara burung perkutut itu Mas. Jadi burung perkutut itu kan suaranya gitu kan. Nah itu lama-lama kok jadi suara tangisan gitu Mas, kayak. Tapi suaranya. Berarti awalnya dari perkutut jadi tangisan tuh. Saya kan tak amati kok burung, positive thinkingnya kan burung, cuman kok lama-lama kok ada tangisan kayak tangisan perempuan itulah. Tapi wujud burungnya ada nggak itu Mas? Kelihatan nggak? Enggak. Soalnya cuma suara ya? Soalnya kondisi juga gerimis Mas waktu itu, gerimis sepanjang perjalanan dari pos ya habis maghrib itu, dari pos pertama itu udah gerimis. Nah itu kita buat tenda itu, ketemu suara tuh, dengar suara. Tapi suaranya itu keras Mas. Kalau ibaratnya kalau keras katanya jauh ya Mas. Nah itu dia suaranya keras. Dan itu yang dengar Mas Dewa aja apa beberapa teman juga dengar Mas? Saya sama Bagus. Cuma berdua yang dengar? Saya tanyain Bagus, yang tadi Bagus yang lihat bayangan yang putih tadi. Saya tanya, Gus, kamu dengar nggak? Kamu dengar nggak? Ya Mas, aku dengar Mas, dengar gitu. Ya wis dah, positive thinking kita rampungin semua. Ya dari situ kita ya udahlah positive thinking itu. Tapi baru pertama kali itu Mas aku dengar suara sebelumnya belum pernah kita kayak misalnya dengar suara-suara itu belum pernah. Baru di Sumbing gitu. Misal di rumah apa waktu ndaki ke lain Sumbing tuh belum pernah. Belum pernah, alhamdulillah belum pernah waktu di Sumbing itu. Nah itu ya kita di sana udah selesai dan sebagainya, masak, buat tenda dan sebagainya. Nah cerita mistis itu nggak sampai di situ Mas. Meli lagi. Meli yang mbaknya tadi yang sakit. Yang sakit. Yang tadi dia katanya lihat rombongan 2 orang. Ya. Padahal itu yang cuman rombongan kita Mas, 11 orang itu yang mendaki di soalnya tuh jalurnya juga jalur khusus juga ya, nggak umum lewat orang tuh lewat situ ya. Cuman kita ber-11 itu yang naik. Nah itu. Jadi nggak ada rombongan lain. Iya. Nah waktu itu Meli kok bisa lihat kayak gitu, terus subuh itu dia dengar suara cewek memanggil itu Mas. Manggil nama apa? Manggil nama ya, kayak tapi posisinya jauh. Jadi suaranya terdengar jauh itu Mas. Kalau pelan terdengar jauh berarti pelan ya? Berarti pelan. Nah, itu berarti ya pelan berarti dekat rasanya ya. Sini. Tadi kayak di pos 3 itu ada pohon gede. Pohon gede, terus juga ada kayak gubuk itu, ada bekas gubuk yang dibuat warga setempat. Itu ada juga yang tanya masih ada tanah Mas, buat masang tenda. Nah, tapi di sisi lain ada kayak jarang perengan gini. Cuman bukan langsung jurang kan gini, ya, dia pereng gini. Letter itu ya. Mereng gitu. Nah, itu sumber suaranya di situ. Dan itu ada pohon besarnya itu Mas? Satu Mas, cuma satu itu. Sumber suaranya di situ? Bukan, itu yang di perengan itu, yang di sumber suara yang tadi saya dengar itu yang di sekitar situ. Cuman kalau yang melinya itu yang di perengan itu. Iya. Dan itu cuma Mbak Meli aja apa ada beberapa dari 11 itu yang dengar Mas? Cuman Meli Mbak. Cuman Meli Mas. Iya. Dan itu diceritakan ke teman-teman gitu. Tadi kedengar suara manggil gitu. Ceritanya beberapa yang setahu saya diceritain, kalau yang teman-teman lain saya nggak tahu, cuman saya diceritain. Nah waktu itu juga menarik juga sih Mas. Kan saya juga ya namanya manusia kan belum pernah dengar suara kayak itu, kan merinding tuh Mas. Iya. Jam 12. Nah waktu saya tidur itu kan saya di HP kan ada murotal Al-Quran itu Mas. Nah, saya iseng-iseng aja tak setelin murotal Al-Quran ya biar saya bilang gini, biar tahu rasa kamu. Kamu nggak ganggu gitu ya. Tuh, sekarang gantian kamu ya saya. Terus itu apa lagi Mas? Mungkin dari dipanggil sama ini
Mbak Meli dipanggil tadi, setelah itu ada gangguan lagi atau ada pengalaman lagi? Nah, kita kan kalau gangguan lagi waktu turun, Mas. Waktu turun? Oh, turun. Cuman kan kalau kita kan sudah pagi, kan udah hujan juga udah reda loh, Mas. Cuman itu sampai tengah malam itu hujannya gerimis. Nah, itu kita bersih-bersih kan juga di sana dekat-dekat situ juga ada sumber mata air loh, Mas. Masih ada sumber mata air yang masih bisa masih ya bisa. masih Nah, masih kita bisa bersih-bersih MCK dan lain sebagainya. Nah, kita naik mendaki gunung, Mas. Waktu mendaki gunung nggak ada, Mas, nggak ada gangguan sama sekali. Dari itu ada berapa pos tuh, Mas, di sana? 3 itu? ada 4 pos sih, Ada Mas. 4 pos. 4 pos. Itu. Terus mendaki lagi ke pos 4 lalu ke Ke puncaknya ya? puncaknya lagi. Nah, kita ke Segoro Banjaran, terus ke Kawah, terus lihat makam yang makam mungkin dibilang makamnya Ki Ageng Mangkukuhan gitu. Kalau misalnya tiap malam satu suro kan ada adat, misalnya setiap satu malam suro atau apa ya saya lupa, itu biasanya ziarah ke makam. Nah, terus setelah ke puncak lalu Mas Dio dan teman-teman memutuskan untuk pulang ataupun turun ya? Turun. Nah, jadi Mas Dio mengatakan kalau waktu turun ada pengalaman lagi. Nah, itu seperti apa, Mas? Nah, itu kan kita muncak ya, Mas. Itu waktu sampai puncak kan siang. Kita kan sampai puncak kan siang. Siang. Emang benar-benar kita kan jalannya emang lambat tuh, Mas. Nggak bisa cepet siang. Turun sampai yang base camp yang kita buat tenda itu sekitar jam sebelum maghrib, Mas. Berarti di base camp 3 lagi? Base camp 3 lagi. Oh, ya. Kita posisi sebelum maghrib. Nah, kita kan di sana juga masak-masak istirahat, masak-masak dulu. Oh, jadi turun pun membuat tenda lagi, masak-masak lagi di pos 3 lagi. Nah, waktu turun itu sekitar itu hujan lagi, Mas. Hujan lagi. Sekitar turun jam 8. Jam 8 malam. Jam 8 dari malam. Pos 3 turun. Turun. Nah, itu gangguannya dari pos 3 ke pos 2, Mas, itu. Oh. Itu saya sih, Mas, yang dengar, Mas. Jadi posisi turun kan kalau di logika itu kan cepet ya, Mas. Iya. Daripada naik kan lebih cepet turun. Nah, itu saya rasain itu lama banget, Mas. Lama. Kayak nggak nyampe ke pos 2 bener. Oh. Nah, teman saya yang Adi itu dia ngerasain, dia lihat pohon, misalnya ini pohon, Mas. Nah, akarnya ini mungkin adabnya sini, adab sini. Nah, dia ngamatin terus. Kok kita jalan ketemunya pohon itu dengan akar yang ngadep sama. Nah, itu. Adi pernah sempat bilang inisiatif kalau kita sampai 3 atau 4 kali kita putuskan buat tenda di situ. Soalnya emang nggak memungkinkan, Mas, sudah malam, kondisi capek, hujan dan lain sebagainya, Mas. Malah nggak ketemu pos 2. Terus saya dengar, Mas, itu suaranya jauh pelan. Itu dia bilang gini, sini. Kayak gitu, Mas. Cewek. Wah. Sini. Nah, itu berarti kalau jauh pelan. Berarti sosoknya dekat. Nah, terus teman saya Adi bilang, "Wes, pakai bahasa Jawa, wes. Enggak apa-apa. Kita yang penting turun aja. Enggak usah cerita-cerita, yang penting turun." Soalnya kan kalau kita nggak boleh, maksudnya di gunung kan kita nggak boleh cerita hal-hal kayak gitu, Mas. Kita harus cepet gimana caranya berpikir positif. Nah, yang kan kita yang waktu turun itu kan kita dibagi 3 rombongan, Mas. Rombongan yang terakhir itu 4 orang termasuk saya, yang lain itu dibagi yang 4, ada yang 4 3. Nah, jadi 4 terus 3, yang tengah 3, 4 lagi. Yang terakhir termasuk Mas Dio. Dan kalau Mas Adinya itu waktu mengamati seperti pohon ada akar tadi itu berapa kali, Mas, ketemu kok ini lagi tuh berapa kali ketemu? Sekitar 3-4 kali. 3-4 kali ketemu. Sekitar saya lupa ya, tapi 3, sekitar 3-4-an itu. Jadi kayak dimuterin terus gitu. Dimuterin. Ya, saya rasakan lama banget, Mas. Lama banget. Ya, soalnya mungkin cuma muter kok ketemu ini lagi, ketemu ini lagi. Tambah suara tadi. Yang suara sini gitu. Terus akhirnya memutuskan untuk buat tenda lagi atau tetap turun? Alhamdulillah
waktu itu ya bisa langsung turun, langsung ketemu rombongan teman saya yang udah di pos 2 itu. Oh. Kan kita akan jalan ke pos 3 turun ke pos 2. Iya. Nah, yang rombongan yang pos 2 itu dia juga ngalamin hal mistis, Mas. Nah, di dekat itu ada bayangan gitu. Ceritanya teman saya yang Oki, akan ada namanya Oki. Dia cerita sempat lihat bayangan gitu. Waktu jalan dari pos 3 ke pos 2 ya? Ya, di basecamp 2 maksudnya, di basecamp 2 Oh, udah sampai di basecamp 2 nya? Nah. Terus yang waktu yang di pos kedua, pos 1 itu sampai di pos 1 center kan saya pinjam center tuh Mas, punyanya teman saya namanya Oki itu. Waktu di pos 1 itu ya namanya center kan harusnya dinyalakan cahayanya makbiak gitu ya. Makbiak itu terang. Terang. Itu enggak terang-terang Mas. Kayak redup itu cahayanya. Nah, waktu sampai di kebun warga itu baru terang. Gitu. Berarti dari pos ke turun lagi baru mau terang. Mau terang lagi. Wah. Nah, itu cuman ya yang sensasinya. Iya. Berarti ada beberapa gangguan ya Mas ya. Gangguan. Ya entah dari mungkin ngawali yang dari cerita Meli yang sakit perut, entah apa itu, terus dari sumber-sumber suara yang Iya. Bahkan juga sampai diputer-puterin juga. Diputer-puterin. Terus yang terakhir center yang di pos 1 redup. Turun bisa terang ya. Terus ketemu rombongan yang 2 orang yang iya. Gitu. Wah, lumayan masih cukup menarik juga ya Mas. Ya, sebetulnya pesannya itu Mas, kalau mendaki gunung itu jangan cuman cari aku udah mendaki gunung nih. Cuman yang kita kan juga namanya gunung itu kan mengajarkan sifat manusia ya Mas. Kita gampang kok tahu sifat manusia itu gampang, bisa dari pinjaman uang. Ya. Atau saya misalnya minjam ke Maskur uang, nah itu kan bisa tahu sifatnya Maskur, dia dibalikin apa enggak gitu. Benar juga ya. Nah, dari gunung kita juga bisa belajar Mas. Sifat orang itu, sifat aslinya gimana itu dari mendaki ya? Ya, saya pernah dengar itu. Ada yang dia suka ninggal konco, ninggal temen, cepat-cepat pengen sampai tujuan. Ada yang peduli sama temannya. Gitu. Jadi tahu sifat teman tuh bisa dari salah satunya dari mendaki. Iya. Berarti buat sobat Masku channel yang pengen tahu sifat asli temennya, diajak mendaki aja Mas Dio ya. Terus juga gunung itu juga, pesan saya, gunung itu juga bukan tempat sampah toh Mas. Kan kadang saya banyak tuh Mas. Saya alhamdulillah diberi kesempatan juga naik di gunung, pernah juga di perahu. Yang di Sumbing itu puncaknya itu banyak sampah Mas. Jadi banyak sampah. Di puncaknya malah itu. Ada puncaknya kan Raja Wali itu kan Mas. Nah, itu banyak sampah. Memang sebetulnya gunung itu bukan tempat sampah, kan kita mendaki gunung kan niatnya mungkin buat healing, buat refreshing, buat mungkin nyari tantangan. Nah, kebanyakan sekarang itu nggak semua sih, oknum, saya bilang oknum aja, cuman buang sampah sembarangan. Bolehlah kita foto-foto, aku sudah kesini, cuman ya jangan lupa bawa turun sampahnya. Benar ya. Jangan mendaki malah meninggalkan sampah ya. Ya, ini juga buat sobat Masku channel ya yang hobi mendaki. Ada pesan bagus tadi dari Mas Dio ya, untuk mendaki itu ya itu tadi Mas ya, buat refreshing, buat tantangan, dan juga mungkin buat healing ya. Akan tetapi juga ini kan kita juga baru darurat sampah juga ya. Darurat sampah. Jadi jangan meninggalkan sampah di gunung ya. Mungkin pesan dari Mas Dio itu ya. Nah, kalau mungkin sebelum penutupan ya teman-teman ya, pesan dari saya untuk sobat Masku channel yang suka mendaki. Kalau mungkin tadi untuk pesannya itu apa ya, untuk di umum ataupun di lebih ke moral ya Mas. Moral. Dia Mas Dio ya. Kalau pesan dari saya untuk di hal metafisik itu untuk selalu menjaga lisan, lalu menjaga perilaku juga. Dan juga jangan lupa kalau kita dimanapun itu, bahkan nggak cuma di gunung ya Mas Dio ya, di tempat manapun itu yang kita belum pernah ke situ, itu untuk paling nggak kulon nuwun salam gitu dulu, agar nggak ada gangguan. Bahkan juga kadang kan ya tadi ya yang sifat
teman itu ya yang ninggalin atau apa itu juga mungkin lebih diperbaiki lagi. Iya. Kalau pesan saya dari saya itu tadi ya, untuk selalu di tempat manapun itu untuk kulon nuwun ataupun membaca salam dulu agar nanti juga perjalanan lancar, nggak ada gangguan kayak gitu. Nah tadi juga untungnya ya cuma diputer-puterin gitu Mas. Kalau kisah-kisah yang pernah saya tahu itu bahkan sampai mohon maaf sampai meninggal ataupun sampai kejadian yang lebih mengerikan dari itu karena ada tindakan atau perilaku tertentu gitu Mas Dio. Nah mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan di podcast kali ini. Terima kasih buat Mas Dio ya sudah berkenan hadir di podcast kita dan juga sudah berkenan untuk menceritakan pengalamannya waktu mendaki di Gunung Sumbing ya. Nah sebelum penutupan teman-teman yang belum subscribe untuk segera subscribe ya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar nanti setiap kita tayang akan ternotif di Sobat Magetan semuanya. Dan buat teman-teman yang masih bingung untuk mencari tongkrongan, tempat ngopi maupun untuk mengerjakan tugas-tugas kuliah, saya sarankan untuk ke Damin Coffee ya. Nih. Tak minum ya Mas? Monggo silakan Mas. Ini emang buat diminum bukan buat pajangan Mas. Ini alamatnya ada di depan UKDW. Nanti juga di deskripsi bisa ada alamatnya juga, ada mapnya juga. Yang jelas ini buka 24 jam, untuk tempatnya luas dan berbagai varian minuman di sini ada. Saya akhiri Mas Dio ya, terima kasih. Terima kasih juga buat Sobat Maskur Channel yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.